husnul khuluqi wal ithmu ma haka fi nafsik wa karihta an yata'ihin nas. Ada dua hadis nomor 27 ini. Wa an Wabisah bin Ma'bad radhiyallahu anhu qala ataitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala jika tas'alu 'anil birri wal ismi qultu na'am qala istafti qalbak al-birru matma'annat ilayhi nafsu wa tatma'innu qalbu wal ithmu ma haka fi nafs wa tarada fi sadr wa in aftaka an-nasu aftauka. Haditsun hasan. Dua hadis sejajar maknanya, namun yang kedua lebih luas, yaitu Rasul kedatangan seorang sahabat bernama Wabisah bin Ma'bad. Rasul bertanya kepadanya. Wabisah datang ke Rasul dan dia berkata, aku datang kepada Rasulullah. Maka Rasul bersabda, engkau mau nanya tentang al-bir dan al-ismu, ya? Kata Rasul itu. Engkau mau nanya tentang yang baik dengan yang buruk, ya? Atau yang nilai ibadat dengan yang nilai dosa, ya? Maka Wabisah menjawab, na'am, betul. Kau tahu aja kalau bahasa kita ini. Maka Wabisah menjawab, na'am, iya ya Rasulullah. Maka Rasul menerangkan, istafti qalbak, tanya qalbu. Al-birru matma'annat ilaihi nafs. Baru dikatakan birrun, baik, kalau memang ketika kamu melakukannya nafsu kamu merasa tenang. Wa matma'anna ilaihi qalbu, kamu juga merasa tenang. Wal ithmu ma haka fi nafs, sementara dosa yang membuat dalam nafsu kamu ragu-ragu. Wa tarada fi sadri, dan dalam dada kamu juga ada keraguan. Wa in aftakan nasu wa aftau, walaupun kata orang itu baik, itu benar, tapi kalbu kamu bagaimana? Ini hadis ditujukan kepada sahabat yang kalbunya penuh dengan iman. Kalau kalbu yang beriman dapat merasakan mana yang buruk, mana yang baik. Kalau sekedar kalbu, bisa saja orang yang ahli berbuat dosa tenang-tenang saja kalbunya. Bahkan Al-Quran menyebutkan, faman syaa falyu'min wa man syaa falyakfur. Siapa yang mau mukmin, mukmin yang benar. Siapa yang mau kufur, kufur 100%, biar tenang. Yang kufur 100% tenang ya. Nyuri, nggak punya rasa dosa, jalan aja. Zina, mabuk, jalan aja, tenang ya. Karena kufurnya kufur murni. Tapi ini berbicara di hadapan seorang sahabat yang punya kalbu yang diisi dengan keimanan. Tentunya kalbunya sudah ada cahaya dari Allah yang dapat menerangi sehingga menjelaskan mana yang hak, mana yang batil. Jadi tidak sekedar kalbu, tapi kalbu mukmin yang dapat membedakan mana yang benar, mana yang tidak benar, mana yang baik, mana yang buruk. Itu kalau sekiranya kita dalam kalbu kita terdapat keimanan, kemudian kita berbuat yang tidak tepat, maka kalbu juga akan menolak atau ragu-ragu. Umpamanya, ini salah satu contoh sederhana. Seorang ibu, ini kemarin ya jemaah hajinya, melihat perhiasan bagus, harganya berapa? 40 riyal, karena bukan emas kan, tapi tampilannya emas. Seorang ibu berkata, kalau kita beli ini dan dipakai, orang gak akan nyangka bukan emas. Suaminya bagaimana menjawab? Kalau kamu gak pakai juga, orang gak akan nyangka kamu gak punya emas. Kata suaminya gitu. Saya ulangi ya. Jadi karena ini pulang haji, berarti kan orang kaya gitu. Kalau pakai perhiasan mengkilat kuning, padahal bukan emas, harganya cuma 20 riyal gitu, dipakai, orang kan gak akan nyangka bukan emas, pastinya gak emas. Kata suaminya, sama, kalau kau gak pakai juga, orang gak akan nyangka kamu gak punya emas. Cuma bedanya di mana? Bedanya ketika dia pakai, hati itu berkata,
Berarti kan tidak enak. Kalau antum bawa ini bukan emas, gimana ya? Tujuannya juga jangan sampai tahu. Tapi kau tahu juga, wah cukup jadi beban ya. Tapi kalau nggak pakai, nggak beli, aman-aman aja. Nggak ada masalah, tenang-tenang saja dia, nggak akan khawatir ketahuan bohong, enggak. Berarti mana al-bir dan mana al-ithmi. Saudara ketahui. Emang kalau pakai emas bulat dikit itu dosa gitu? Ya bukan dosa pas pakainya, tapi niatnya di situ. Kalau dia mukmin akan berkata, Allah melihat saya, buat apa pakai ini? Apakah buat berhias diri supaya suami senang, atau berhias diri supaya orang menganggap aku kaya? Capek itu, terbebani, menderita. Jadi disitulah hadis menyebutkan bahwa al-birru itu adalah ma'annat ilahin nafs wa ma'annat ilahil qalb. Bir baik itu yang kalau sekiranya memang dilaksanakan nafsu tenang, ada nafsu, ada qalbu. Ini hadis menyebutkannya. Kita kadang-kadang suka sulit membedakan. Ketika kita punya perasaan enak, tenang, disebut qalbu. Padahal itu nafsu bukan qalbu. Apa bedanya qalbu dengan nafsu? Kalau qalbu itu menurut Al-Quran tempatnya keyakinan. Kalau nafsu perasaan. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala memberi bekal kepada kita untuk supaya hidup kita teratur baik. Diberi bekal, ada akal, ada qalbu, ada nafsu, ada ruh, ada jasad. Ini harus satu kesatuan. Kalau satu kesatuan bergerak harmonis, itulah mukmin. Apabila memang tidak satu kesatuan, akalnya berkata yang harus saya ambil yang ini, nafsunya berkata yang ini, di situ akan berantem. Maka tidak akan tercapai kenikmatan hidup. Oleh karena itu Rasul sekaligus menyebutkan itma'annat ilaihi nafsu wa itma'anna ilaihil qalbu. Kalau Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan tentang kenikmatan surga, itu buat qalbu, buat nafsu. Emang qalbu perlu surga itu? Nafsu itu disebutkan kenikmatan surga. Perempuan dulu ya. Perempuan ditunggu oleh perhiasan yang luar biasa di surga. Perhiasan dulu, laki-laki nggak ada perhiasan kan? Barangkali laki-laki melihat toko emas bagus, langsung ingin beli. Laki-laki masanya kalau yang umum, kecuali laki-laki khusus. Soalnya kalau bicara laki-laki di surga pasti pertanyaannya berbeda. Makanya perempuan dulu. Di surga disebutkan al-lu'lu wal marjan, al-dhahab wal fiddah wal istabrak. Semuanya itu perhiasan-perhiasan yang sangat luar biasa, tak terbayangkan saat ini Allah sediakan untuk ibu-ibu yang ada di depan saya maksudnya. Mau dulu? Alhamdulillah, insyaallah nanti akan berlanjut ke sana insyaallah. Perhiasannya bukan kayak sekarang, tapi di sana nanti segala-galanya di luar jangkauan. Kalau laki-laki enggak mendapatkan ini banyak perhiasan. Yang didapatkan laki-laki ini apa? Tidak berani jawab. Soalnya banyak ibu-ibu di belakang. Ya, jadi Al-Quran menyebutkan ada hurun 'ain. Pernah kan saya sampaikan satu kisah. Ini kemarin saya undang Syekh Mis'an yang di sini yang ceramah. Kemarin saya undang ceramah di jamaah yang saya bawa. Dia sampaikan lagi kisah tentang orang Afrika. Saya sampaikan waktu itu. Oh, enggak di sini. Dia menyampaikan kisah seorang Afrika yang kulitnya hitam tapi hatinya bersih ya. Bersih, hatinya lebih bercahaya daripada matahari dan bulan kalau orang beriman. Orang Afrikanya juga yang hidupnya di kampung, yang sehariannya adalah di pegunungan, kenal dengan binatang,
dengan keluarga-keluarga yang sederajat dengan dia, sehingga keindahan kota belum tahu, nggak punya TV, nggak punya handphone, dia memang betul-betul orang kampung, kulit hitam kan, dia ibadat haji. Setibanya di Mekah kena panas, bukan zaman sekarang soalnya musim panas, kena darbatus syams, karena panas terus dia jatuh pingsan. Setelahnya pingsan dibawa ke rumah sakit. Di rumah sakit kan luar biasa, perlengkapan bagus. Kemudian sampai dia sadar, pas sadar dia kaget, ada lampu indah sekali di kampung dia berada. Kemudian rumah dia kan ala kadarnya sajalah, asal terjaga dari binatang. Pas di rumah sakit begitu bersih, indah. Kemudian dia pegang-pegang tempat tidur, empuk sekali. Lihat ke kanan kiri, ini indah sekali. Allah dulu pernah berjanji waktu saya hidup akan memberikan surga. Inilah surga. Allahu Akbar, kata dia. Aku dapat surga, ya Allah, aku sudah dapat surga. Terima kasih ya Allah. Teriak-teriak dia, aku sudah dapat surga. Karena dia mengatakan inna wa'dallahi haq, inna wa'dallahi haq. Janji Allah benar nih, sudah ketemu surga. Orang-orang di sekitar itu kaget, teriak-teriak orang. Pas kaget, datangkan perempuan perawatan, suster, cantik lagi. Wah, ini bidadari ini. Akhirnya dia langsung semakin teriak gitu. Ini ternyata alhamdulillah, alhamdulillah, Allahu Akbar. Setelah itu datang lagi perempuan yang lainnya, pada kaget. Dia jalan sekaligus katanya. Ya Allah, ini adalah kata Syekh Isa, ini benar-benar kejadian. Ya karena memang lingkungan kan beda. Di kampung sudah kulit dia akan berbeda, Allah takdirkan kan. Di kulitnya hitam, ya melihat di rumah sakit beda-beda, muda-muda, kemudian tampilannya lain, kaget. Yaitu adalah salah satu tuntutan nafsu. Nafsu kan, keinginan di akhirat, perhiasan, punya pasangan hidup, kemudian makanan, minuman, tuntutan nafsu semuanya. Kalau tuntutan qalbu apa? Tuntutan keyakinan. Sekian luas pembahasan tentang surga, tentang neraka. Kalau qalbunya tidak diisi dengan iman, tidak ada pengaruhnya. Berarti konsumsi qalbu akidah, konsumsi nafsu di dunia ada, di akhirat ada. Di dunia makanan yang enak, minuman yang enak, enaknya tidak sekedar makan, tapi akal berkata walaupun enak ini makanan tapi berbahaya, jangan. Dari mana kau tahu berbahaya? Aku tahu hasil mengkaji. Akal bukan? Berarti harus ada komunikasi antara qalbu dengan akal dengan nafsu. Qalbu berkata kita harus menutup aurat. Bagaimana cara menutup auratnya? Baca dalam hadis dalam Al-Quran. Ilmu, akal berkata. Bagaimana cara menutup auratnya? Yang penting menutup aurat saja. Enggak. Nafsu berkata harus indah. Nah kan, mode baju, batik, dan sebagainya itu tuntutan nafsu. Kalau tidak pakai nafsu, hanya akal dan qalbu saja. Qalbu berkata, aku beriman kepada Allah yang menutup aurat. Akal berkata, bagaimana cara menutup aurat? Yang pakai kain. Tanpa nafsu, udahlah, tidak usah pakai baju bagus-bagus, dibungkus, pakai karung, pakai apa? Yang penting tertutup aurat. Tapi nafsunya berkata, pakai mode, pakai warna, pakai dan sebagainya. Nah, hadis menyebutkan al-birru matma'annat ilaihin nas. Baik itu nafsunya pun merasakannya, qalbunya pun merasakan tenang. Tidak hanya qalbu saja tanpa nafsu, tidak nafsu saja tanpa qalbu, dua-duanya. Itu al-birru. Tapi kalau Al-Quran menyebutkan baik kan tidak hanya birru. Ada hasan, ada birrun, ada khair, ada tayyib, ada ma'ruf, ada jamil,
Dan apa lagi dalam Al-Quran? Ini semuanya di Al-Quran nih. Fasabrun jamilun wallahul musta'an ala ma tasifun. Kulu min tayyibati ma razaqnakum tayyib. Fankihu ma qaba lakum. Ini jangan terlalu panjang dibahas. Ma qaba lakum banyak hujanan. Kemudian ada lagi khair. Tad'una ilal khair. Ma'ruf ta'muruna bil ma'ruf. Hasan. Rabbana atina fid dunya hasanah. Bir. Laisa birru an tuwallu wujuhakum qibla masyriq, walakin birra man amana billah. Birrul walidain. Nah, ini menjelaskan tentang birr. Bukan menjelaskan tentang khair. Bukan menjelaskan tentang hasanun, thayyibun, jamilun. Beda lagi. Dan bukan bahasan sekarang. Jadi sahabat tadi bertanya kepada Rasul tentang al-birru wal ithmu. Sesuatu yang menyatakan birrun baik dan kebalikannya adalah ithmu, berbuat dosa. Maka Rasul bersabda istafti qalbak, tanya qalbumu. Qalbumu yang waktu beriman, bukan qalbu yang sedang dalam keadaan kufur. Kalau yang sedang dalam keadaan kufur boleh jadi maling dikatakan baik, dan dia tidak merasa ragu ngomong kepada yang lain. Padahal di dalam hadis pertama disebutkan al-birru husnul khuluq. Bir itu adalah akhlak yang sempurna yang baik. Wal ithmu ma haka fi nafsi wa karita an yattali alaihi nas. Sedangkan al-ithmu yang kebalikan birru, yaitu birrun adalah baik, perbuatan baik terpuji, sedangkan ithmu adalah perbuatan dosa. Rasul menegaskan kalau dosa itu dalam dirimu saja sudah berat. Kemudian kamu juga takut ketahuan orang. Wa karita an yattali'a alaihi nasu. An-nas bukan ayattali'a alaihi mru'un atau sadiqun. Tapi manusia keseluruhan tahu, pasti kamu enggak mau. Tapi kalau satu orang dua orang tahu, enggak apa-apalah, teman sama-sama dosa. Banyak sekarang orang yang berdosa begitu bangganya cerita kepada temannya. Maling umpamanya, kamu dapat kemarin. Ya, dapat 100 ribu, aku dapat 20 juta. Bangga itu dosa. Sampai kepada tingkat perbuatan yang sangat keji, yang disebut dalam Al-Quran adalah fahisyah, yaitu perbuatan zina. Banyak yang bangga. Kalbunya bagaimana dia? Oh, tenang itu. Kenapa kok bisa tenang? Sebab bukan kalbu mukmin. Kalau kalbu mukmin nggak mungkin rasa tenang. Beriman bahwa perbuatan zina adalah dosa akan dihisab di hadapan Allah, pasti bagaimanapun dia akan gelisah kalau dia sudah berbuat. Atau berkata bohong. Kebohongan sekarang sudah terorganisir sampai tingkat internasional, kebohongan itu. Nah, ini saya terkejut waktu di Mekah, saya lihat di YouTube. Ya, ada seorang ulama yang tidak perlu saya sebutkan lah, nanti juga akan ketahuan. Dia meluncurkan satu buku, yang buku tersebut jelas yang sampai saat ini saya merasakan khawatir dengan tersebarnya buku itu. Sebab yang bohong dilindungi oleh buku ini. Sangat memprihatinkan. Sehingga setelahnya saya melihat seperti itu di YouTube, langsung saya juga nyatet, bikin kerangka untuk supaya ya ke depan ada waktu bikin buku yang bukan jawaban, tapi ingin paling tidak ada langkah antisipatif bagi orang-orang yang memang masih memiliki keimanan dalam kalbunya. Insya Allah dia akan mengimani yang patut diimani. Apa yang patut diimani? Yang gaib tapi ada dan diperintahkan oleh Allah untuk kita imani. Yang tidak ada bukan diimani. Dalam bahasa Arab ada gaib, ada adam. Bukan Adam ya. Beda Adam dengan Adam. Kalau Adam artinya tidak ada.
kebalikannya wujud. Kalau gaib artinya tidak hadir, kebalikannya hadir. Jadi kita beriman itu kepada gaib, bukan kepada yang ada, kepada yang tidak terlihat tapi pasti ada. Itu yang kita imani. Buku tersebut seakan-akan menganjurkan pembaca untuk tenggelam dalam sejarah. Sejarah kelompok ini, sejarah kelompok ini, sejarah kelompok ini, tenggelam dalam sejarah. Saya ingin menulis buku untuk supaya umat iman beriman jangan sibuk dengan sejarah, tetapi ngambil pelajaran dari sejarah. Jangan sibuk dengan sejarah. Sejarah itu tidak bisa dijadikan sebagai dalil. Ini perlu kita pegang ya. Sejarah bukan dalil. Ada sejarah, ada kisah, ada dongeng. Yang tertinggi kisah. Al-Quran menyebutkan, nahnu naqussu 'alaika ahsanal qasas bima auhayna ilaika. Bahkan di dalam Al-Quran ada yang namanya surat Al-Qasas. Itu kisah. Kalau kisah itu betul-betul ada, terjadi, dan apalagi kalau kisah itu dari Al-Quran, itu bukan cuma untuk dikenang ceritanya, tapi kata per kata, ayat per ayat semuanya mengandung pelajaran. Tapi kalau sejarah, tergantung siapa tulis. Nih supaya jadi pegangan, saya berharap pada ikhwan akhwat, bapak dan ibu, ketika berbicara tentang Islam, jangan menjadikan sejarah sebagai dalil. Apapun kata sejarah itu bukan dalil. Yang dalil adalah Quran dan Sunnah. Sejarah tergantung penulis. Dalam hal ini kita sering disibukkan dengan sejarah yang bersifat siur beritanya, antara sejarah tentang Muawiyah, tentang Abu Talib, tentang Ali bin Abi Thalib, tentang Aisyah, tentang perang Siffin, tentang perang Jamal. Wah, capek kita membaca sejarah. Tergantung penulis saja. Dan penulis sejarah juga boleh jadi sangat berkepentingan dengan masalah lain, terutama kalau masalah politik. Coba sejarah Indonesia yang dipelajari di SD tahun 70-an dengan yang di SD tahun sekarang ini, tentu berbeda lahirnya. Nah, saya kan SD-nya tahun 70-an. Beda sejarah yang dipelajari di SD tahun 70-an dengan yang sekarang. Tergantung kepentingan. Tentang Sunni dan Syiah. Sejarah Sunni menurut Sunni beda dengan sejarah Sunni menurut Syiah. Demikian juga sejarah Syiah menurut Syiah dengan sejarah Syiah menurut Sunni beda. Makanya jangan melihat sejarah. Sementara sekian banyak orang menjadikan sejarah sebagai dalil. Dalil itulah Al-Quran dan Sunnah. Dan sejarah itu masalah lalu. Ada kisah tertinggi, ada sejarah, ada dongeng. Dan di Indonesia ini banyak sejarah disebut kisah, banyak kisah disebut dongeng, dan banyak dongeng disebut sejarah, dan banyak dongeng yang disebut kisah. Terus bagaimana kalau menyikapi seperti itu? Umpamanya sejarah Sembilan Wali itu banyak dongengnya dari sejarahnya. Dongeng gitu. Bagaimana seorang wali nunjuk pohon kelapa yang kelapanya begitu banyak, ditunjuk berubah jadi emas. Kan dongeng itu. Sunan Kalijaga disuruh oleh gurunya duduk di pinggir sungai, berbulan-bulan duduk sampai menemukan ilham yang banyak. Iya kan? Saya waktu melihat nonton film Sunan Kalijaga itu ditampilkan Sunan Kalijaga kan langsung duduk sini pakai tongkat kan situ. Nah, sehingga dia nggak bergerak di situ terus. Sehingga akhirnya dia sampai mendapatkan sekian banyak hal. Dan saya perhatikan waktu itu, ya tidak mungkinlah
seorang ulama, seorang yang senantiasa beribadah, kok nongkrong di pinggir sungai sampai sekian lama? Itu dongeng, tapi disebut sejarah, bahkan disebut kisah. Ada lagi Israiliyat. Israiliyat itu banyak dongeng, tapi disebut kisah. Maka di sini kita harus betul-betul mampu membedakan mana sejarah, mana dongeng, dan mana kisah. Al-Quran menyebutkannya adalah kisah, itu kepada kisah para nabi, para rasul, perjuangan. Sedangkan kalau dongeng istilahnya adalah asatir, itu kata orang-orang kafir menuduh kepada kisah-kisah para nabi, sebutnya asatirul awwalin. Dongeng adalah berbeda. Sedangkan kalau sejarah berkaitan dengan masalah tempat, tahun, sehingga bahasanya sudah tarikh. Hari itu kan tanggal. Nah, di sini penting bagi kita untuk senantiasa memisahkan. Baik, kita kembali kepada kajian hadis, lalu jauh pembahasan. Jika tas'alu anil bir wal istana istafti qalbak. Tanya qalbumu. Pada saat qalbumu diisi dengan iman, jawaban qalbu kamu bagaimana? Perbuatan ini baik apa tidak? Kecenderungan qalbumu bagaimana? Menerima atau menolak? Seorang gadis, kasih contoh. Kedatangan 2 kali, 2 pemuda maksudnya, beda waktu. Yang satu ganteng, kaya, tapi nggak pernah kelihatan ke masjid. Yang satu rajin di masjid, bahkan sudah hafal Quran di atas 29 juz. Artinya sudah 30 juz ya. Tapi belum punya penghasilan. Dua-duanya menghendaki si wanita tersebut. Maka si wanita tersebut dia berfatwa kepada qalbunya. Kata qalbunya, dia punya Quran, persahabatannya akan sampai di akhirat. Qalbu berkata, Allah, kalau itu saya istikharah aja. Istikharah juga harus dalam keadaan qalbu mukmin ya. Boleh jadi istikharah cuma istilah, prakteknya nggak istikharah. Satu orang bingung, milih si kaya ganteng, apa milih si soleh jadi ganteng. Nah, sholat dia mohon kepada Allah. Mimpi, pas waktu mimpi yang datang si kaya. Pas bangun, kalbu akan berkata, bagaimanapun kayanya dia, yang akan terbawa cuma sedikit sampai di akhirat. Tapi kalau Quran terbawa sampai di akhirat. Kalbu akan berkata, kalau waktu itu mukmin. Tapi kalau tidak dalam keadaan mukmin, wah ini hasil istikharah. Mimpi dijadikan hal itu. Ini mohon pada para pemuda, jangan menjadikan mimpi sebagai dalil ya. Sejarah aja tidak boleh dijadikan dalil, lagi mimpi. Tapi kan mimpi kadang-kadang benar, iya kadang-kadang. Tapi untuk membuktikan benar dan tidak benarnya susah juga. Sampai ke tingkat mimpi ketemu Rasul. Salah seorang jamaah yang saya bimbing kemarin datang kepada saya, Ustaz, alhamdulillah saya sudah mimpi ketemu Rasulullah. Saya bilang mudah-mudahan iya. Dan mimpi serta tidak mimpinya tidak ada pengaruh apa-apa dalam urusan akidah, dalam urusan keimanan. Yang paling penting bagaimana Anda meningkatkan kerinduan untuk bertemu dengan Rasul. Tapi kan saya dengar dari Ustaz, kalau Rasul tidak bisa diserupai oleh syaitan, berarti yang datang itu pada waktu mimpi betul-betul Rasul. Kalau sahabat yang mimpi, bisa. Karena sahabat tahu wajah Rasul. Kalau Saiful Islam yang mimpi, saya tidak tahu wajah Rasulullah.
Bisa saja setan datang tampil di hadapan saya waktu saya tidur, dia menyerupai siapa, ngaku adalah sebagai Rasul. Ya. Ini harus hati-hati kita. Apalagi sampai menjadi suatu kebanggaan kita kemana-mana. Oh, sudah ingin ketemu Rasul. Enggak begitu. Mestinya kalau betul-betul dia sudah ketemu mimpi dengan Rasulullah, mimpi ketemu Rasulullah, dia langsung akan semakin meningkat kerinduannya, dan bukti kerinduannya dia akan semakin semangat mengkaji sirahnya, mengkaji hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kembali pada tadi, ketika berfatwa kepada qalbu wanita yang mukminah berkata, yang tampil kaya, ini dia enggak kelihatan ahli masjid, enggak. Aku harus istighfar lagi, cari jalan keluar, mana yang lebih tepat dan apa yang harus dilakukan. Mohon baik kepada Allah. Tapi kalau pokoknya kalbunya tidak beriman, pasti jawaban langsung, ini dia pilihan dari Allah ini. Masa Allah memilih buat wanita salihah laki-laki yang tidak saleh? Al-Quran menyebutkan at-tayyibat wat-tayyibin, wat-tayyibun lit-tayyibat, wal-khabithat lil-khabithin, wal-khabithu lil-khabithat. Wanita baik buat laki-laki baik, wanita buruk buat laki-laki buruk. Demikian juga sebaliknya ya. Jadi yang baik untuk yang baik lagi, laki-laki yang baik untuk perempuan yang baik, laki-laki yang buruk untuk perempuan yang baik. Jelas Al-Quran. Tapi Ustaz, ada wanita itu rajin sekali ibadahnya, dia mulai tahajud, tapi dapat suami yang enggak beres. Itu bagaimana? Sudah maksudnya dapatnya? Sudah. Kalau yang sudah, jadikan saja itu suami sebagai lapangan ibadah, lapangan jihad. Kalau belum, nah istighfar yang benar. Kalau yang sudah, ya sudah, terima keputusan dari Allah. Nabi Nuh saja seorang nabi, seorang rasul, tapi istrinya tidak benar, tidak berlawanan dengan kata Allah yang baik buat yang baik, yang buruk buat yang buruk. Tapi itulah Nabi ditingkatkan kebaikannya dengan dikasih PR oleh Allah berupa wanita yang tidak benar. Jadi ayat tadi at-tayyibat lit-tayyibin, wanita baik buat laki-laki yang baik, ini bukan bagi orang yang sudah punya ya, bagi yang belum ya. Bagi yang sudah, terima apa adanya, syukuri apa adanya atas keputusan Allah Subhanahu wa taala, terima kepada dari Allah. Tapi bagi yang belum, jangan sembarang nyari dengan perasaan, nyari dengan akal, nyari dengan kalbu. Kalbunya komunikasi dengan Allah terus-terusan, yakin kepada Allah, dan juga dipahami dan juga dirasakan jelas. Kemudian disebutkan ma'anat ilaih nafsu wa ma'anat ilaih qalbu. Perasaan tenang, kalbu pun tenang. Itu yang al-birru. Perasaan tentunya umum, tapi kalbu mukmin. Ini jelas sekali menggambarkan bahwa Islam itu memperhatikan segala-galanya. Tidak hanya yakin tanpa memperhatikan perasaan, tidak hanya perasaan tanpa mengabaikan keyakinan, tapi dua-duanya harus diperhatikan. Perasaan juga ada, keyakinan juga ada. Al-Islam agama yang universal, yang menyeluruh dan juga yang memiliki tawazun, keseimbangan, terpenuhi semuanya. Kemudian ketika dikatakan, tapi ini kata orang lain, ini yang benar. Bagaimana kalau kamu? Ini perjalanan haji kemarin ya. Saya sedikit menyampaikan pengalaman. Banyak sekali praktek ibadat haji yang dilakukan oleh orang-orang yang tidak cukup ilmu manasiknya. Itu kasihan. Terus bagaimana? Kita doakan mereka semuanya tapi tentu. Antara lain apa? Haji itu kan ada 3 tipe ya. Ada haji saja, disebut haji ifrad. Ada umroh lanjutan haji, disebut haji tamattu. Ada umroh dan haji disatukan, itu haji qiran. Nah, haji tamattu itu 2 kali miqat. Miqat tempat dan miqat waktu. Otomatis nilainya juga 2 kali.
Kemudian haji tamattu dapat nilai umrah untuk haji. Ifrad enggak. Terus haji tamattu dapat nilai haji karena wajib menyembelih kambing. Namun banyak orang yang menyebut haji sebagai dam. Dan dam itu adalah sebagai hukuman atau sanksi, sehingga akhirnya disimpulkan haji tamattu kurang afdal karena kena dam. Wah, itulah yang tersebar. Kedua, karena haji disebut dam, disembelih sembarang waktu, sehingga di atas 50% jamaah haji Indonesia potong hajinya sebelum waktu. Sah apa enggak? Tidak berjelas atau tidak, tapi kita doakan semoga berjaya Allah. Yang jelas secara hukum fikih itu tidak tepat, karena Al-Quran menyebutkan wala tahliqu ru'usakum hatta yablugha al-hadi mahillah. Dipotongnya haji itu adalah pada tanggal 10, 11, 12, 13. Banyak orang yang memotong sebelum waktu itu. Waktu ada penceramah di masjid, kemudian ditanya masalah ini, kata penceramah orang Saudi menyebutkan itu tidak sah. Oh, jamaah Indonesia. Wah, gitu gimana? Kita udah dipotong semuanya, nggak belum waktunya. Itulah kehidupan. Karena memang fatwanya begitu. Fatwanya dari mana disebutkan? Dari buku Depan. Dari buku Kemenang nyebutnya dam. Saya juga kaget mau gimana lagi. Aduh, sangat sedih. Memang hidupnya banyak orang yang tidak tahu arti haji. Ada dam, ada haji, ada kurban. Itu beda-beda. Kurban harus tepat waktu di tempatnya di mana saja. Dan harus tepat tempatnya di tanah suci, waktunya kapan saja. Kalau haji, tempat dan waktu sudah dipastikan. Harus di tanah suci antara tanggal 9 dan 13. Mungkin di atas 80% untuk yang menyebut dam itu satu, kecuali yang menyebutnya haji. Kalau yang menyebut dam rata-rata sebelum waktu. Itu aftauka, difatwakannya begitu. Nah, tentunya bagi orang yang sudah beriman kepada Al-Quran dan mempelajari Al-Quran, pasti qalbunya akan berkata, ini rasanya enggak pasti dipotong sekarang. Ya, karena sudah tiba waktunya dan baik, kita cukupkan dulu tentang bahasan hadis 27 dan insyaallah nanti akan kita lanjutkan hadis nomor 28. Kita akhiri subhanallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal ahya'a wal amwat. Rabbana atina fid dunya hasanah وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله.